Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat pagi bagi para dosen muda dan dosen pemula dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai tips lolos sertifikasi dosen atau Serdos bagi dosen pemula. Tips lolos Serdos ini mungkin akan saya buat beberapa tahap karena akan banyak sekali yang dibahas dalam rangka seseorang dosen menuju Serdos. Mulai dari persiapan, administrasi, kemudian ada deskripsi diri, dan lain-lain. Ini contoh sertifikat Serdos saya. Jadi saya masuk bekerja sebagai dosen pertama kali itu di 2018. Alhamdulillah di 2020 saya bisa ikut dan lolos sehingga dinyatakan sebagai dosen yang bersertifikasi. Artinya dosen muda juga bisa, namun ada beberapa trik yang harus kita persiapkan dari mulai sekarang. Persyaratan sertifikasi dosen atau Serdos. Yang pertama, dosen muda harus memiliki nomor induk dosen nasional (NIDN) atau nomor induk dosen khusus atau NIDK. Sejauh pengetahuan saya, dosen negeri dan swasta umumnya memiliki nomor induk dosen nasional. Sedangkan NIDK biasanya diberikan kepada dosen tidak tetap atau juga dokter pendidik klinis. Sehingga dosen yang memiliki NIDN dan NIDK berhak mempunyai kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Untuk mengetahui nomor NIDN dari seorang dosen, kita bisa mengecek di situs resmi PDDikti Kemendikbud.go.id atau kita bisa menghubungi operator dari kampus kita masing-masing. Syarat kedua, seorang dosen muda harus memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli atau AA. Di syarat di beberapa kampus yang sudah secara nasional sama di setiap kampus, yaitu pertama dosen tetap, kedua memiliki NIDN, ketiga memiliki ijazah S2, keempat melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi minimal 1 tahun, kelima mempunyai satu karya yang dipublikasi di jurnal minimal nasional dengan nama pertama. Yang keenam telah memenuhi minimal 10 angka kredit. Jadi apabila kita sudah bekerja dalam 1 tahun, kemungkinan kita sudah memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Kemudian tips dari saya apabila kita belum mempunyai jabatan fungsional asisten ahli pada saat ini, yang pertama kita harus meminta bagian kampus kita atau operator kita untuk membuat NIDN apabila kita misalnya CPNS atau baru bekerja sebagai dosen. Yang kedua, kita harus mempersiapkan publikasi jurnal atas nama pertama minimal di jurnal nasional. Yang ketiga, publikasi diupayakan dipublis di saat kita bekerja di kampus yang saat ini kita bekerja terbaru atau bekerja sekarang. Contoh, dulu saya pernah bekerja setengah tahun ya di dosen Politeknik Dharma Patria Kebumen. Kemudian saya lulus CPNS di Politeknik Negeri Subang. Saya ingin mengajukan asisten ahli saya di Politeknik Negeri Subang, namun dengan publikasi afiliasi kampus di Politeknik Dharma Patria. Nah, itu kalau bisa dihindarin. Karena dosen harusnya publikasi menjadi hal yang wajib ya. Sehingga kita mampu mempublikasikan sebuah jurnal nasional di kampus terbaru kita pada saat ini. Yang terakhir keempat, kita harus mempersiapkan SK pengangkatan kerja kita. Karena ini menjadi syarat umum apabila ingin mengajukan asisten ahli. Di beberapa kampus teman saya baik CPNS atau yang mengajar di kampus swasta kadang terkendala untuk mendapatkan jabatan fungsional.
mulai dari birokrasi yang lama atau diri dosen itu sendiri yang memang belum mau mengerjakan atau mau mempunyai jabatan fungsional. Jadi saran dari saya, semakin cepat kita mempunyai jabatan fungsional minimal AA, kita akan semakin cepat mempunyai jenjang yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Karena itu yang saya lakukan. Syarat ketiga, memenuhi beban kinerja dosen atau BKD. Setiap dosen pasti melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, khusus untuk di pendidikan biasanya dibebankan 12 SKS atau sampai 16 SKS. Tapi kalau saya di vokasi sendiri, saya karena mempunyai tugas tambahan, umumnya saya bisa 10 sampai 11 SKS satu semester yang ditugaskan kepada saya. Di dalam pengajuan sertifikasi dosen, ada hal-hal yang harus kita kumpulkan. Ketika kita saat ini sudah masuk di sebuah kampus, kemudian kita bekerja, posisi belum AA. Kita mau menuju sertifikasi dosen, setidaknya kita membutuhkan 3 tahun untuk mendapatkan sertifikasi itu. Apa sih syarat yang harus kita kumpulkan di saat ini? Nah ini, di bidang pengajaran atau pendidikan yang pertama, SK mengajar, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan kuliah umum, sertifikat pelatihan, modul, pembuatan buku, piagam-piagam, itu harus kita kumpulkan. Jangan sampai berkas-berkas tersebut tercecer ya, atau tidak kita punya draftnya. Kalau saya sendiri mempunyai 2 backup. Yang pertama saya punya, kemudian saya kumpulkan di setiap folder apabila saya mendapat surat tugas yang saya kerjakan. Di bidang penelitian, kita harus menyimpan file-file yang berhubungan dengan SK penugasan penelitian, publikasi kita di jurnal nasional, internasional, seminar nasional, berhubungan dengan hak cipta dan paten. Kalau saya sendiri menilai untuk bidang penelitian, kita sudah terintegrasi dengan Google Scholar dan Sinta. Sehingga kadang-kadang sister ini membacanya dari Sinta. Makanya kita harus mempublikasi di jurnal-jurnal yang memang diakuin oleh Garuda atau diakuin oleh penilai secara nasional. Kemudian di bidang PKM yang harus kita kumpulkan adalah laporan kegiatan, kemudian publikasi kegiatan PKM. Kalau di kampus saya, PKM itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Setiap dosen akan ikut melaksanakan PKM 1 kali, ada surat tugas, ada laporan. Nah, itu harus disimpan setiap tahun. Karena banyak juga teman-teman yang pengajuan pada tahun 2020 gagal gara-gara dia tidak mempunyai bukti dari kegiatan PKM tersebut. Kemudian ada unsur penunjang, anggota profesi, atau penghargaan lainnya. Saya sendiri di unsur penunjang beberapa saya isi karena saya tergabung di asosiasi baik nasional dan internasional. Jadi untuk teman-teman, tolong apabila memang ingin mempunyai atau lulus di sertifikasi dosen, mungkin hal-hal kecil seperti ini juga diperhatikan ya sebagai nilai tambah dari nilai kita saat kita dinilai apakah kita itu dosen profesional atau belum untuk saat ini. Masih memperjelas untuk slide sebelumnya, ini contoh akun Sister. Jadi Sister itu adalah akun atau sebuah sistem yang digunakan ketika kita mengajukan sertifikasi dosen. Dan saat ini juga masih tetap digunakan. Di bidang pendidikan sendiri ada beberapa yang dinilai, mulai dari pengajaran, bimbingan mahasiswa, ada data sharing, bahan ajar, orasi ilmiah, pembimbing dosen, dan lain-lain. Nah, ini harus disimpan. File-file tersebut harus disimpan dan diupload karena ini akan menjadi bukti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Kalau sebelah kanan ini adalah kegiatan-kegiatan saya, yang warna merah adalah kegiatan yang memang tidak terbaca atau tidak diakui di PKD pada setiap semesternya. Kalau yang warna biru berarti dia sesuai untuk waktunya di 31 Desember 2022 ya. Jadi itu masih diakui intinya gitu. Sehingga di kampus saya BKD semester ini udah menggunakan sistem online atau melalui sister. Sehingga mulai dari penelitian, publikasi dan lain-lain sudah terbaca otomatis. Jadi dosen di kampus Politeknik Negeri Subang mengisi BKD sekarang sudah menggunakan aplikasi atau secara online.
penelitian atau tridharma nomor 2 yang akan dinilai atau yang harus kita siapkan yaitu penelitian, publikasi karya, dan paten atau HKI. Untuk dosen di bidang teknik mesin seperti saya, umumnya memang fokusnya kepada paten dan HKI. Tapi sebagai dosen, publikasi juga sangat penting walaupun dia sebagai dosen vokasi. Jadi sebagai dosen muda mungkin kita sama-sama untuk berkolaborasi mencari tim dan dosen yang cocok untuk meningkatkan semangat diri kita dalam berprestasi. Salah satunya dengan publikasi. Ini contoh akun saya untuk di bidang publikasi. Pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini bidang yang saya suka selain penelitian karena bidang ini akan membuat kita berinteraksi dengan masyarakat, terutama hasil penelitian kita apakah diterima di masyarakat, kemudian apakah kampus bisa berkontribusi dan bisa dikenal oleh masyarakat di sekitar, terutama di kabupaten atau kota tempat kampus itu berdiri. Bidang terakhir adalah bidang penunjang, jadi mulai dari anggota profesi, penghargaan, dan bidang penunjang lainnya akan diupload di bagian ini. Di sini juga ada layanan BKD. Bagi beberapa kampus sudah online, namun ada juga kampus yang masih menggunakan sistem manual. Menuju syarat keempat, memiliki pangkat atau golongan atau in passing. Dosen yang ingin mengikuti sertifikasi dosen wajib memiliki pangkat atau golongan. Sedangkan untuk dosen dan PNS wajib memiliki in passing. In passing adalah penyetaraan bagi dosen non PNS untuk disetarakan golongannya masuk golongan apa. Secara pribadi saya melihat dosen yang apabila dia dosen muda kemudian lolos PNS, dia pasti otomatis memiliki pangkat atau golongan, yaitu penata muda tingkat 1 atau 3B, itu adalah golongan kita. Dan golongan saya pada tahun 2018 pada bulan Mei. Kemudian setelah CPNS dan PNS, di 4 tahun berikutnya, saat ini saya sudah di penata atau 3C. Jadi saya sudah naik satu pangkat atau satu golongan dengan nilai KUM 300 atau biasa disebut lektor 300. Nah, itu saya saat ini. Sehingga insya Allah pada tahun depan saya akan mengajukan lagi untuk penata tingkat 1 atau 3D untuk penaikan satu strip ya di golongan saya atau jenjang di kepangkatan saya. Kalau target saya sendiri dan untuk dosen-dosen muda lain yang sama seperti saya, kita harus mempunyai impian untuk menjadi guru besar. Kalau saya sendiri di tahun 2031 atau 2032. Itu mimpi, sehingga mimpi itu harus diingat dan harus diresapin agar bisa tercapai. Syarat kelima, masa kerja minimal 2 tahun. Nah, ini yang banyak diprotes oleh teman-teman dosen lain ya kalau di kampus yang saya kenal ya. Karena 2 tahun itu terhitung sejak kita diangkat dari asisten ahli. Contohnya saya misalnya baru masuk dosen tahun 2021, di 2002 Mei saya baru mempunyai sertifikat asisten ahli yang diangkat pada tanggal 1 Agustus 2022 misalnya. Sehingga saya dapat mengajukan sertifikasi dosen atau ikut seleksinya itu di tahun 1 Agustus 2024. Nah, itu yang kemarin banyak menjadi polemik ya di beberapa dosen muda karena lama. Sedangkan pada tahun 2020 waktu pengajuan saya terhitung masa kerja 2 tahun itu dimulai dari SK pengangkatan kerja atau SK pertama. Sehingga boleh dibilang saya memangkas 1 tahun masa tunggu saya. Sehingga saat itu saya bisa mendaftar walaupun mepet-mepet. Dan alhamdulillah saya bisa lolos di tahun 2020 tersebut. Jadi apabila kita dosen muda atau dosen pemula, kita harus target AA dulu, kemudian kita sertifikasi dosen. Setidaknya membutuhkan 3 tahun ya kalau hitungan saya untuk mencapai sertifikasi dosen. Itu dapat tercapai 3 tahun dengan syarat apa? Aktif, mempunyai persiapan yang matang. Apabila tidak, akan sulit juga sebenarnya untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Karena perlu diingat banyak dosen
yang ingin disertifikasi. Tapi peluang selalu ada kuota. Kalau tahun 2020 ada kuotanya, 2021 kemungkinan juga ada kuota. Sehingga kita harus menunjukkan bahwa kita mampu untuk menjadi dosen yang disertifikasi. Baik, kalau yang ini adalah contoh pengangkatan jabatan fungsional saya. Jadi saya diangkat itu 1 Agustus di 2019 untuk jabatan asisten ahli. Biasanya kita akan mendapat 2 lembar. 1 lembar, satu lagi adalah PAK atau nilai kita. Sehingga kita 2 syarat ini menjadi syarat wajib apabila kita ingin mengikuti sertifikasi dosen. Oke, syarat ke-6. Lulus passing grade test kemampuan dasar atau TKDA. Umumnya TKDA bisa juga sih disebut psikotes atau tes psikolog ya. Nah, syarat ini menjadi syarat yang wajib. Di tahun 2020 juga menjadi syarat yang wajib. Jadi, saat di tahun 2021, TKDA yang wajib untuk memenuhi passing grade adalah level 4 atau setara dengan 508. Jadi kalau kita belum mempunyai skor 508, kita dianggap tidak layak atau akan tidak lolos di syarat administrasi. Jadi ini harus wajib. Kemudian yang perlu diingat, tidak semua TKDA diakuin. Jadi ada beberapa TKDA yang memang diakui oleh pihak kementerian. Sehingga kita jangan asal tes. Apalagi kita pakai jalur belakang ya. Bisa-bisa tidak terbaca oleh sistem. Karena beberapa teman atau senior saya pernah mencoba dengan sertifikat yang palsu dalam tanda kutip, tidak tes, kemudian dibaca sistem dan dinyatakan gagal. Bisa kita malah di blacklist ya oleh sistem gara-gara kita melakukan kecurangan. Untuk menjadi dosen yang profesional mungkin kita tidak boleh curang. Bukan mungkin, tapi memang tidak boleh curang harusnya. Ini contoh akun saya. Jadi pada saat itu saya 2 kali tes ya. Pertama di PLTI, kedua ada di kampus Universitas Erlangga. Itu yang diakuin. Dan saya, dari 2 skor yang saya masukkan, ada 585 atau 95. Skor tertinggi lah skor yang dibaca pada sistem. Sehingga pada saat itu saya dinyatakan layak dari nilai psikotes atau TKDA. Namun di tahun 2021 dan 2002 ini akan ada passing grade. Jadi kalian atau para calon sertifikasi dosen akan mempunyai tantangan baru, yaitu melewati passing grade atau level 4 tersebut. Baik, selanjutnya ini adalah panduan yang kita punya dari sertifikasi dosen pada tahun sebelumnya. Level 4 itu 508 sampai 567. Apakah nilai itu tinggi atau sulit? Menurut saya susah-susah sulit ya. Tidak ada kunci lain apabila ingin mencapai tersebut, kita harus belajar. Cuma itu kuncinya. Kemudian, berapa lama sih sertifikat ini bertahan? Sejauh pengetahuan saya, sertifikat baik bahasa Inggris, kemudian sertifikat TKDA, terutama di PLTI, yang memang wajib atau memang memang resmi dari lembaga, itu punya masa tunggu 2 tahun. Sehingga apabila kita memang ingin mengajukan sertifikat di 2 tahun depan, harusnya tes jangan tahun ini tapi di tahun 2023, sehingga di 2024 2025 kita punya sertifikat yang masih valid atau masih lama ya masa aktifnya. Syarat ke-7, wah ini syarat yang berat. Syarat ke-7 adalah passing grade dari nilai TOEFL atau nilai bahasa Inggris, yakni sama level 4 di tahun 2021 yaitu 477. Bisa dilihat ini adalah lembaga-lembaga yang pada tahun 2020-2021 itu yang diakuin. Ada IBT, untuk TOEFL-nya ada CBT, IBT, kemudian IELTS, TOEFL, ESEP-nya UGM itu diakui, ITS dan PTSL UPI. Kalau saya sendiri menggunakan PTSL UPI kalau saya sendiri. Karena posisi saya dekat dengan Subang, kemudian tes PTSL UPI ini murah pada waktu itu dan sampai sekarang mungkin ya. Pada waktu itu 100.000 tes. Dan masa aktifnya 2 tahun untuk PTSL UPI. Kemudian yang harus diingat, target kita ada 477 sampai 510. Target ini cukup tinggi untuk kita capai. Cuman kalau di flashback lagi, dosen kalau mau lulus atau calon S2, magister mau lulus, minimal skornya biasanya 450 sampai 500. Kemungkinan kita mempunyai basic ya untuk menyelesaikan atau mencapai target tersebut.
Sehingga kuncinya adalah belajar TOEFL lagi, kemudian banyak-banyak tes. Nah, kalau untuk tes di tahun 2000 pas masa Covid, saya lihat tes sudah ada yang menggunakan aplikasi atau online. Sehingga mungkin itu bisa dicoba untuk melihat skor kita berapa. Kemudian targetkan kapan kita mencapai target tersebut. Karena ini menjadi momok yang menakutkan ya. Mungkin bagi beberapa orang, termasuk juga bagi saya. Syarat ke-8. Dosen harus memiliki sertifikat pekerti atau AA. Apa itu sertifikat pekerti atau AA? Adalah pelatihan atau diklat yang difokuskan untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pengajaran. Sehingga kita harus mempunyai dua sertifikat ini apabila memang kita ingin dinyatakan sebagai dosen yang profesional atau tersertifikasi. Ada 57 kampus pelaksana resmi pekerti. Jadi apabila kampus ini tidak resmi atau pekertinya tidak resmi, kalau bisa jangan diikutin. Karena apabila kita ikutin, takutnya sertifikat ini tidak diakuin atau tidak terbaca oleh sistem. Di tahun 2020, syarat AA bukan menjadi syarat wajib pada waktu itu. Jadi hanya butuh pekerti. Sehingga walaupun saya tidak mempunyai AA, saya bisa ikut pada waktu tahun 2020. Tapi 2021, 2022 kemungkinan AA dan pekerti menjadi syarat wajib. Sehingga untuk dosen muda atau dosen pemula, please ikutin diklat ini. Kemudian biasanya ini di surat tugaskan dari kampus kita. Sehingga mungkin bisa diajukan kepada prodi, jurusan atau dekan untuk dosen-dosen muda untuk mengikuti pelatihan ini. Sangat penting untuk syaratnya, sangat penting untuk masa depan kita apabila kita ingin mengejar sertifikasi dosen. Yang terakhir, seleksi sertifikasi dosen biasanya atau umumnya menggunakan sistem yaitu Sister. Jadi mulai saat ini please update biodata akun kita. Masukkan ijazah, foto, sertifikat alamat, biodata diri kita, bidang ilmu kita, data diri, kemudian kepangkatan, dan lain-lain. Apa sih repotnya? Ini bukan seperti akun beasiswa. Kalau akun beasiswa, kita punya akun, kita isi data-data, kemudian data itu langsung di ACC. Nah, kalau di Sister atau sistem sertifikasi dosen tidak. Jadi data yang kita ajukan, misalnya saya mengaku sebagai lulusan S2 dari Universitas Negeri bla 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 bla. Saya masukkan ijazah kita. Nanti ijazah ini akan diseleksi dulu atau dilihat dulu oleh operator kampus. Apabila operator kampus menyetujui untuk diajukan, baru dikirim ke operator pusat. Operator pusat mengecek, kemudian disetujuin bahwa ini benar lulusan S2, baru akan diakui oleh akun kita. Sehingga ada proses yang panjang. Makanya mulai dari hari ini, bagi dosen-dosen muda dan pemula, ayo kita sama-sama mulai mengupdate dan mempersiapkan dalam menuju sertifikasi dosen kita. Karena semakin lama syarat itu semakin berat. Baik, ini contoh sertifikat pekerti dan AA. Kalau saya sendiri ikut pelatihan pekertinya di tahun 2019 itu di Universitas Diponegoro pada saat itu. Biasanya selain sertifikat kita akan mendapat jam diklat kita atau seberapa lama sih kita mendapat diklat. Umumnya dilaksanakan 4 sampai 5 hari. Sehingga untuk dosen-dosen muda kita butuh pekerti dan AA untuk syarat-syarat dan lain-lain. Menjadi dosen membutuhkan proses. Proses menjadi lebih baik. Kuncinya ada pada diri sendiri. Meyakinkan diri sendiri untuk berbuat dan belajar lebih keras. Kita butuh support, terutama dari orang-orang terdekat. Teruslah maju para dosen muda. Terima kasih telah menonton YouTube ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.